Beberapa saat yang lalu, saat Chae-hyun memegang tangan Shin-haru, berkata kalau di arah dia tunjuk adalah es krim beras. Para laki-laki yang berada di sana terlihat menatap dan terpesona oleh Shin-haru. Saat memakan es krim yang telah Chae-hyun beli, dia merasa kalau itu sangat enak. Dengan terlihat senang, Hae-hyun mengambil es krim dan memberikannya pada Shin-haru, berkata padanya untuk mencobanya. Shin-haru yang penasaran dengan rasa es krim yang berbeda dengan miliknya, mulai mencobanya. Setelah mencobanya, Shin-haru terkejut karena rasanya enak. Chae-hyun yang melihatnya terlihat tersenyum, berkata kalau wajah Shin-haru kembali bercahaya. Saat melirik salah satu tempat, Shin-haru terkejut. Chae-hyun yang melihat Shin-haru mulai sadar dan mulai melihat tempat yang Shin-haru lihat. Sambil menarik tangan Shin-haru, Chae-hyun mengajaknya untuk pergi ke kesukaan Shin-haru. Chae-hyun berkata kalau dia akan mengajaknya membeli es krim rasa mangga. Mendengar kata mango membuat Shin-haru terlihat ceria. Tetapi, setelah beberapa saat, ekspresinya mulai berubah drastis, dengan menatap dengan tatapan benci. Shin-haru berekspresi seperti itu bukan tanpa alasan. Dia kesal, karena melihat penjual itu menunjukkan gambar egoistik yang penjual itu buat sendiri. Chae-hyun yang melihat gambar itu berkata kalau gambar yang dibuatnya imut. Beberapa saat setelah itu, Chae-hyun yang duduk terlihat sangat senang, berkata kalau es krimnya enak. Sedangkan Shin-haru terlihat murung setelah melihat gambar egoistik. Saat Chae-hyun bertanya pada Shin-haru apakah baginya ini terasa enak juga, Shin-haru yang mengganti ekspresinya di depan Chae-hyun berkata kalau es krim ini terasa enak. Saat perasaan Shin-haru mulai tenang, dia mulai memejamkan matanya. Sambil merasakan pohon sakura yang berguguran dan suara yang tenang, Shin-haru merasa sudah lama dirinya sejak terakhir kali dirinya bisa keluar dan merasakan suasana seperti ini. Sambil mulai menghirup udara segar, Shin-haru berpikir kalau ini sangat menenangkan. Di saat Shin-haru sedang menikmati suasana itu, Chae-hyun yang melihat permainan dart mulai menunjuk permainan itu. Berkata kalau mereka telah selesai, dirinya ingin mereka mencoba permainan itu. Saat Shin-haru berkata dart, Chae-hyun terlihat sangat bersemangat dengan mata yang berbinar-binar. Sambil tersenyum, Shin-haru berkata kalau permainan itu terlihat menyenangkan. Di permainan dart yang dimaksud oleh Chae-hyun, wanita yang bekerja di sana berkata kalau mereka memiliki event spesial yang dimana jika mereka berhasil mengenai 10 balon dengan 10 dart, mereka akan mendapatkan 10 scoop es krim. Mendengar itu membuat Chae-hyun bersemangat dan berkata baiklah. Shin-haru yang menyadari seseorang berada di sampingnya mulai meliriknya. Melihat mereka bertiga membuat Shin-haru beranggapan kalau mereka terlihat seperti pengantin muda. Tetapi melihat anaknya yang memiliki rambut merah membuat dirinya lebih merasa kalau Seo Euna adalah keponakannya daripada anaknya. Dan ketika dia mulai melirik Kim Da-in, Shin-haru merasa dejavu, karena dia seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di saat itu, Chae-hyun berteriak dengan senang, berkata pada Shin-haru untuk menembak dartnya yang membuat Shin-haru mulai mengiyakannya. Saat Shin-haru mengenai salah satu balon, Chae-hyun berkata tembakan pertama. Kim Da-in yang melihat itu mulai gugup berkata kalau ability manusia Super Stardust adalah kekuatan dan terbang. Sambil berpikir, Kim Da-in berkata kalau kekuatan manusia supernya tidak sesimpel itu. Sambil melihat Shin-haru yang akan melempar dart, Kim Da-in berpikir kalau tepatnya kemampuannya. Sambil melihat Shin-haru yang lagi-lagi berhasil mengenai balon, Kim Da-in melanjutkan perkataannya dan mengatakan kalau kekuatan tubuhnya lebih luas dari sesimpel kekuatan serangan saja. Saat Chae-hyun berkata tembakan kedua, Kim Da-in berpikir kalau saat ini kekuatan Shin-haru anehnya menjadi lebih kuat ke keahlian yang dia mau. Tetapi setelahnya, Shin-haru akan melampaui kekuatannya saat ini yang dari sebelumnya tubuh manusia menjadi orang yang benar-benar memiliki tubuh seperti manusia super. Saat Chae-hyun senang karena Shin-haru bisa mengenai balonnya untuk kelima kalinya. Di saat itu Kim Da-in berkata kalau tidak hanya 5 inderanya, tetapi indera ke-6 meningkat dengan baik. Yang dengan kata lain, dia akan memiliki indera yang akan menyadari jika ada sesuatu yang salah. Saat Stardust melihatnya dengan bingung, Kim Da-in kembali berpikir. Dia berpikir jika dia bertemu seperti ini lagi suatu saat nanti, Shin-haru bisa merasakan kalau orang yang dia lihat atau dengan kata lain Kim Da-in sendiri bisa Shin-haru kalau dirinya adalah egoistik. Dan jika dia mengetahuinya, mereka bertiga akan dijebloskan ke penjara tanpa ada perlawanan. Beberapa saat setelah Kim Da-in selesai berpikir, Shin-haru mulai melemparkan dart terakhirnya dan berhasil mengenai balon. Chae-hyun yang melihatnya terlihat kagum berkata Shin-haru luar biasa karena berhasil mengenai 10 balon dengan sempurna.
Mendengar itu membuat Shinharu malu. Dia berkata itu bukan apa-apa karena sangat mudah. Wanita yang bekerja di sana mulai memberikan hadiah sesuai perjanjian, yaitu 10 scoop es krim yang diterima oleh Chae-hyun dengan senang hati. Setelah memberikan es krimnya, karyawan itu mulai menoleh ke arah Kim Da-in, bertanya apakah dia tidak ingin melemparkannya. Saat mendengarnya, Kim Da-in terkejut berkata kalau dia mulai menatap wanita di sebelahnya karena dia melakukannya sangat baik, hingga dia tidak sadar kalau dia akan melemparkan dartnya. Untuk itu dia akan melemparkannya sekarang. Sambil gugup, Kim Da-in berkata pada Seo-euna untuk melihatnya menunjukkan kemampuan dart miliknya. Dan gugup juga, Seo-euna menjawab berkata baiklah dan lemparkan secepatnya. Sambil menatap tanpa harapan, Kim Da-in berniat untuk melemparkan dartnya dengan acak, tanpa menggunakan telekinesisnya dan segera keluar dari sini. Dengan cepat, Kim Da-in mulai melemparkan semua dart itu, tanpa mencoba membidiknya lebih dahulu. Tetapi, tidak sesuai ekspektasinya, Kim Da-in berhasil mengenai 10 balon tanpa ada satupun dart yang meleset. Saat Lee Soo-bin kagum dan Seo-euna terlihat terkejut, Kim Da-in yang melempar dart itu juga ikut terkejut karena dia bahkan tidak mengharapkan ini terjadi. Saat Chae-hyun berkata kalau Kim Da-in juga benar-benar bagus, Kim Da-in yang ditatap oleh Shinharu mulai terdiam. Karyawan itu mulai tersenyum berkata kalau dia mengetahui kalau Kim Da-in ingin boneka beruang yang merupakan hadiah kedua daripada hadiah pertama. Untuk itu dia akan memberikan hadiah itu pada mereka. Mendengar itu, Kim Da-in dan yang lainnya terlihat berjalan pergi, yang membuat karyawan itu terkejut berkata padanya untuk menunggu karena dia belum memberikan hadiahnya. Kim Da-in yang berjalan pergi berkata kalau dia baik-baik saja dengan itu, dan mereka akan berjalan pergi. Perkata itu dibenarkan oleh Seo-euna yang terlihat berjalan pergi juga. Chae-hyun yang berbalik berkata kalau mereka berdua akan membawanya untuk mengirimkannya ke mereka. Untuk itu, Chae-hyun berkata pada Shinharu untuk membawanya. Shinharu yang dimintai tolong mulai menerima boneka itu. Di saat mereka akan pergi, Chae-hyun berkata permisi pada karyawan itu. Di saat Chae-hyun mulai berbalik, es krim dengan ketinggian 10 scoop mulai menabrak tiang nama permainan. Melihat itu membuat Kim Da-in berpikiran buruk, karena jika dirinya mengenai es krim itu sedikit saja, mereka bertiga akan tersangkut di ending rute yang buruk. Dengan terkejut, Kim Da-in berniat untuk menghindarinya dengan semua kemampuan yang dia miliki. Dengan melompat dan melakukan segala cara untuk menghindar, Kim Da-in mulai menghindari scoop es krim yang berjatuhan walaupun tanpa kemampuan supernya dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Saat Seo-euna dan Lee Soo-bin dan khawatir berkata Kim Da-in, Chae-hyun yang khawatir bertanya apakah dia baik-baik saja. Dengan perasaan bersalah, Chae-hyun berkata pada Kim Da-in untuk memberikan nomor teleponnya dan dirinya akan memberikan uang untuk membersihkan pakaiannya. Mendengar itu membuat Kim Da-in merasa ingin menangis. Berpikir kalau dia tidak membutuhkan itu dan dirinya hanya ingin dia meninggalkannya saja. Sambil mulai berdiri, Kim Da-in berkata kalau dirinya baik-baik saja. Dia hanya bersikap berlebihan dan dia juga telah menghindari semuanya dan hanya terkena sedikit. Saat Kim Da-in mengajak Seo-euna dan Lee Soo-bin untuk pergi, Kim Da-in tersentak melihat Seo-euna yang marah saat diberi boneka beruang oleh Shinharu. Sedangkan Lee Soo-bin terlihat menatap tajam Chae-hyun dengan perasaan iri. Di saat itu, Kim Da-in kebingungan. Kenapa mereka terlihat seperti itu? Karena dia hanya ingin mereka dan dia segera pergi dari sini. Karena jika mereka tetap berada di sini, mereka akan mati jika identitasnya ketahuan. Saat Kim Da-in mencoba mengajak mereka sekali lagi, sebuah ledakan terdengar dari belakang Kim Da-in. Saat mendengar suara ledakan itu, Shinharu dan Kim Da-in mulai terkejut. Kim Da-in bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Di dalam festival es krim yang seharusnya menyenangkan dan menenangkan, menjadi lokasi yang berbahaya dan banyak orang yang lari ketakutan untuk menyelamatkan nyawanya dan orang terdekatnya. Suara hewan bertaring mulai mendengung seperti predator. Hewan itu, atau bisa dibilang orang itu memiliki julukan Crocodile Man, yang merupakan penjahat rank A. Sambil berteriak, Crocodile Man mulai memanggil Stardust untuk keluar berkali-kali. Melihat itu, membuat Kim Da-in yang terkejut mulai berteriak dan mendekat ke arah Seo-euna dan Lee Soo-bin yang tersipu untuk dekat dengannya. Kim Da-in yang terlihat menatap tajam berkata kalau dari cerita aslinya yang dia ingat, ini seharusnya bukan waktunya pria itu untuk muncul. Karena itu, Kim Da-in bertanya-tanya, kenapa dia mulai bergerak sekarang? Saat Kim Da-in memikirkan itu, Shinharu terlihat menarik dan berlari dengan terburu-buru yang membuat Chae-hyun mulai berteriak menyebut nama Shinharu dengan terkejut. Sambil menggeramkan giginya, Kim Da-in berpikir kalau dengan situasi yang terdesak ini, akan sangat sulit bagi Stardust untuk bergerak dengan cepat ke asosiasi dan menggunakan filter pandangan untuk menyelamatkan identitasnya. Dan jika ini Stardust seperti
yang dirinya tahu, dia pasti akan berlari dan menahan penjahat itu saat ini juga. Kim Dae-in mulai berkata tidak, karena di saat wajahnya diketahui seperti si cerita aslinya, itu akan menjadi rute awal penderitaan tragis yang akan Stardust lalui, dan membuat Stardust harus merasakan kesendirian. Kim Dae-in berkata dengan marah kalau dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi, bahkan jika dirinya harus mati untuk menggantikannya. Kim Dae-in mulai berteriak sambil berteleportasi, yang membuat Seo-won tampak terkejut dengan berteriak memanggil Kim Dae-in egoistik. Kim Dae-in yang memaksakan dirinya dengan berteleportasi ke markas sambil membawa beban 2 orang, terlihat tidak merasakan apapun. Dengan cepat, Kim Dae-in mulai mencari pakaian egoistik miliknya, dan melepaskan pakaian yang dia kenakan sekarang. Dengan persiapan penuh, egoistik terlihat mulai berteleportasi dan berkata kalau dirinya akan membawa peralatan egoistik pada Seo-won. Seo-won yang mendengarnya mulai berteriak bertanya apa yang akan dia rencanakan sekarang. Saat egoistik berkata pada Seo-won untuk menyiapkan serangan langsungnya, egoistik langsung berteleportasi, meninggal Seo-won dengan perasaan khawatir yang mulai menyebut namanya. Di saat yang sama di festival yang sudah tidak lagi menjadi festival, Crocodile Man mulai berteriak berkata kalau dia akan menghancurkan segalanya jika Stardust tidak datang. Di saat itu, egoistik mulai berkata halus semuanya yang membuat Crocodile Man mulai menatapnya. Dengan speaker yang cukup besar, egoistik berkata kalau penjahat sebenarnya di era ini, dan musuh dari semua orang di Korea Selatan, adalah dirinya, egoistik. Dengan 2 super di sampingnya, egoistik berkata kepada Crocodile Man yang dia sebut sebagai buaya yang telah menginjak daerah kekuasaannya. Mendengar itu membuat Crocodile Man terlihat kebingungan. Di dalam komentar para penonton mulai menyebut Mangostik, dan beberapa menyebut egoistik sebagai dewa Mangostik. Dengan candaan salah satu penonton merasa itu lucu saat mendengar egoistik berkata kalau dirinya adalah musuh semua orang dengan mulutnya sendiri. Beberapa penonton mulai kebingungan. Kenapa egoistik menyebut dirinya sendiri sebagai villain? Padahal baginya, egoistik adalah seorang hero atau pahlawan. Penonton lainnya mulai tertawa, berkata kalau pembukaannya sangat lucu. Dia bertanya-tanya apakah ini festival musik. Sambil mengajaknya dengan jempol ke bawah, egoistik berkata pada Crocodile Man kalau dia akan mati sekarang.